Jadi orang tanpa beragama, dia bisa tahu melihat orang miskin dia nolong. Cuma agama dibuat kalau Anda punya duit bagi orang. Ini untuk pengingat aja. Ini kayak rambu tata tertib di kantor. Siapa yang terlambat didenda. Nggak usah ada itu, kita tahu. Terlambat nanti didenda. Tapi perlu ditulis itu. Perlu diingatkan manusia. Lah, agama ini juga begitu, tata tertib. Supaya orang nggak keluar dari jalurnya. Orang tahu masuk terlambat itu dihukum, tapi manusia suka melanggar. Lah, makanya dibuat tata tertib untuk mengingatkan. Lah, agama juga begitu, di aturan Quran itu, kitab suci itu hanya untuk mengingatkan kita yang sudah ada di perjanjian di lubuk jiwa kita yang waktu kita lahir dikasih buku manual. Kayak Anda beli mobil ke showroom dikasih buku manual kan. Kalau dilanggar ini, ya mobil Anda jebol. Cek rim 3 bulan sekali, kalau enggak apa? Anda bisa nabrak orang. Nah, ini manual ini sudah dikasih sama Tuhan di lubuk jiwa manusia. Jadi itulah. Jadi nggak usah meributkan, nggak usah perbedaan agama, mau agnostik terus ada orang agnostik kita kutuk, ateis kita kutuk, nggak usah lah. Ada orang maling terus nggak bisa kencing, nggak? Ada orang ateis nggak bisa buang air, semua bisa. Orang Kristen dapat, Muslim dapat. Rahmat itu bukan hanya untuk satu golongan agama, tapi rahmat itu untuk semua manusia. Jadi kita tidak usah sok paling hebat. Wah, Pak Ujang tuh tukang mabuk, maksiat gini. Mungkin Tuhan masih sayang kok bisa kencing. Kita nggak usah menghukumi orang. Urus diri kita. Pak Ujang nggak ganggu kamu. Dia minum sendiri, ini sendiri. Justru mulut saya yang kurang ajar, nilai-nilai orang itu yang nggak boleh. Apalagi mengeluarkan kejelekannya Pak Ujang. Jadi itulah agnostik, Islam, Kristen, ateis bagi saya tidak masalah. Dan terus kita tidak usah menyebut karena agnostik nggak pakai agama. Wah, berarti nggak sholat dong. Urusan ritual, urusan masing-masing. Nggak perlu kita ributkan. Tuhan tidak menyeragamkan ibadah kok. Dari Nabi Adam beda ibadahnya, Ibrahim beda, Musa ibadahnya beda sendiri, Yesus beda, Muslim ada 5 kali. Yang masing-masing cuma ibadah masing-masing dengan caranya sendiri. Tidak apa-apa. Pernah satu saat nama Nabi Musa ada seorang Yahudi. Dia ingin menunjukkan ekspresi dia tuh sayang sama Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, coba kalau kamu kelihatan Tuhan saat ini ada, saya mau sisirin rambut kamu, saya mau beliin baju baru, saya mau kasih sepatu. Begitu si orang Yahudi ini belum kenal Tuhan, ingin ucapan terima kasih sampai mau dia sisirin, saya beliin baju baru, karena dia melihat apa? Kok ini semua baik, saya dikasih enak itu. Ditegur oleh Musa, kamu jangan begitu dong, berbicara sama Tuhan kok cara kamu begitu. Sedih si Yahudi ini, ditegur sama Tuhan. Ya Musa, biarkan orang itu dengan caranya sendiri menunjukkan ekspresinya kepada Tuhan. Tidak usah harus Anda paksakan. Itu sampai orang itu bersedih, sampai dicari sama Musa. Tidak apa-apa dia mau ngasih baju, mau menyisirin, itu kan bentuk dari kasih sayang. Bu, dia syukur dia kepada Tuhan, biarin caranya masing-masing. Jadi seorang Muslim nggak usah sinis mengatakan karena orang Kristen nggak sholat 5 waktu, terus dia sesat. Enggak, itu agama jangan dilihat dari ritualnya. Terus lihat orang Hindu di Buddha, di pura, biarin. Dia bukan lihat patung, itu bukan Tuhannya, itu hanya visual aja, pengantar kita supaya kita menuju Tuhan. Nggak beda seperti kita ke Ka'bah. Apa kita mau lihat kotaknya itu? Enggak kan? Itu hanya pengantar, kita tahu nih tembok ini bukan tembok sembarang tembok, ada nilai ketuhanan. Kalau lihat temboknya ya bata, tapi itu ada nilai. Seperti dalam Kristen juga salib, bukan lihat kayu salib gini aja terus Yesus, enggak. Ini hanya pengantar, dari nilai salib ini ada nilai ketuhanan. Untuk manusia sampai itu aja. Hindu gitu juga dengan patung ini bukan berarti dia nyembah patungnya. Itu hanya pengantar kita supaya fokus, bisa konsentrasi menuju ke Tuhan, terus kita bisa
kontemplasi, tafakur, mengenang. Itu aja mungkin. Jadi tidak usah dipermasalahkan terus melihat orang agnostik malah. Justru yang marah itu yang orang beragama. Kalau marah berarti itu Anda nggak beragama. Biarin orang masing-masing. Yang penting di sisi manusia itu saya mau melihat apa? Misalnya Pak Ujang ini Buddha. Kalau dia baik, masuk saya mau musuhin? Mbak Mira mungkin Konghucu. Mbak baik, masuk saya mau tanya agamanya dulu. Wah, karena kamu Konghucu, saya tolak tuh kebaikan kamu. Kan nggak mungkin. Karena kamu Buddha, kamu baik, saya tolak. Jangan cuma karena agama terus bermusuhan. Kita duduk sama-sama. Agama itu maaf sejenis kelamin loh. Cukup berdiri kamu sendiri. Gak usah diumbar-umbar dilihatin orang. Malu kan nanti pikiran gila. Tunjuk-tunjuk kemana deh, gue laki nih, gue laki, gue tunjuk gue punya titik. Kan nggak begitu. Cukup berdiri orang masing-masing. Usahakan ibadah kamu tuh kamu tutupin. Seperti kamu menutupin aib kamu. Nggak usah dipamerin. Sholat pamer. Gak perlu disosialisasiin. Saya pulang haji. Kalau perlu kasih gelar haji. Habis sholat berkatan orang. Ngapain? Usaha apa? Kalau perlu orang nggak ada yang tahu. Biarin dibilang Zen nggak pernah sholat. Biarin aja. Itu urusan sama Tuhan. Itu harusnya disimpan. Ya buat kita sama Tuhan. Kita tetap di luarnya apa? Kita baik-baik sama semua manusia. Kafir itu bukan teologis. Kafir itu moral. Kalau di Injil dibilang menyintai sesamanya itu dikaitkan dengan Tuhan. Berarti kalau tidak menyintai sama, berarti kafir. Di Islam juga begitu. Tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang lain seperti mencari saya. Tidak beriman berarti apa? Kafir. Kalau saya membenci Pak Ujang, ya berarti saya kafir. Jadi kafir itu moral, bukan ketuhanan. Bahkan di Al-Quran lagi dikatakan sholat yang alih-alih itu mendapat pujian Tuhan malah dituduh penista agama di surat Al-Ma'un. Apabila saya sholat kenceng tapi saya nggak punya empati sosial, di ayat itu dibilang anak yatim tidak menolong, sholatnya itu tidak sah. Jadi kafir itu moral bukan teologis. Kenapa? Tuhan nurun agama ini buat manusia, bukan buat Tuhan. Untuk apa? Di dunia. Supaya apa? Ada keteraturan, ada kedamaian. Setelah mati tidak ada agama. Bagi saya itu agama itu seperti kapal lah. Kita ingin nyebrang. Kalau udah sampai apa kapalnya mau kita gotong kan enggak? Agama itu seperti perahu. Untuk kita mengantar sampai ke tepi pantai. Kalau udah selesai, maksud agak kapalnya mau kita angkat kan nggak mungkin kan? Nah, agama ini cuma di dunia aja, aturan dunia. Di akhirat untuk mencapai akhirat. Supaya kita apa? Nggak malu ntar ketemu. Yang Kristen ketemu Yesus nggak malu. Yang Muslim ketemu Nabi Muhammad nggak malu. Kan malu nanti kalau dibongkar. Gue dulu pernah gini, kan nggak enak. Siksaan batin itu lebih berat daripada siksaan fisik. Saya pernah nyolong duitnya Sigit misalnya, nggak ada yang tahu. Apa yang saya takut di dalam hati saya? Ini kok Sigit tahu gimana ya? Padahal Sigit sudah lupa. Tapi terus saya seksa, Sigit kok tahu gimana ya? Ini siksaan batin. Mau ngumpet di mana tetap ngikut. Paling berat siksaan batin daripada fisik. Fisik ntar tonjok besok hilang. Kepengennya apa? Sigit tahu duit saya hilang, saya ambil gitu, makasih ya. Hilang, nggak punya beban. Tapi kalau saya nggak ngomong ya tiap hari Sigit pernah gue tipu duitnya. Ini nggak enak loh. Kemana nggak enak. Itulah. Jadi hidup yang penting berbaik aja. Nggak usah sibuk ngurusin keyakinan orang. Habiskan waktu Anda supaya Anda bisa mendekat ke Tuhan, menyempurnakan agama Anda, supaya nanti Anda bisa masuk surga. Daripada saya mau sibuk-sibuk ingin membuktikan Pak Ujang ini masuk neraka, ngapain? Kalau nggak ada kerjaan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Bib, aku mau tanya personal banget nih, nggak apa-apa ya? Habib itu tuh siapa sih? Maksud saya Habib itu tuh title yang diberikan kepada seseorang yang seperti apa. Dan kalau kita bicara tentang mungkin di level itu ya, kenapa Habib berbeda dengan Habib lain gitu? Apakah itu dari rangkaian opini Habib sendiri atau Habib mempelajari sampai titik yang terdalam sehingga ada perbedaan ini? Ya, Habib itu